Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Pasaribu dengan NIM 23140100025. Di sini saya akan membacakan Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12 bersertakan arti per ayat dan tafsir tarbawinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhattanatahuma falam yughniya anhuma minallahi say'an wakil adkhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannati wa nazzilni min fir'aun wa 'amalihi wa nazzilni minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Arti per ayat dari Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. Daraballah, Allah membuat masalan lillazi, perumpamaan bagi orang-orang yang kafaru, imro'ata, yaitu istri Nuhin, Nabi Nuh, wa imro'ata Lut, dan istri Nabi Lut, kanata tahta, keduanya berada di bawah pengawasan abdaini, dan dua orang hamba, min ibadina, di antara hamba-hamba kami, solihain, di antara hamba-hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma, lalu keduanya berkhianat kepada suaminya. Falamma yughniya anhuma, kedua suami tidak dapat membantu, tetapi mereka minallahi say'an, dari siksaan Allah sedikit pun. Wakila dakhulun nar, dan dikatakan masuklah kamu berdua ke neraka, ma'ad dakhilina, bersama orang-orang yang masuk neraka. Wa daraballahu masalan lilladzina,
Dan Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang amanu imra'ata, orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun iza qalat rabbi, istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, ibni li indaka baitan, bangunlah untukku di sisimu sebuah rumah, fil jannati, dalam surga, wa wanazini min fir'auna, selamatkanlah aku dari Fir'aun, wa amalihi, wanazini minal qaum, dan selamatkan aku dari kaum zalimin, yang zalim. wa Maryam abnata, dan Maryam betana Imran, dan Maryam putri Imran, allati ahsanat, yang memelihara farajaha, kehormatan, fanafakhna, maka kami meniupkan, fihi mirruhina, ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, wasaddaqat bi kalimati, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabb biha, Tuhannya, wa kutubiha wa kanat, dan kitab-kitabnya, dan dia termaksud minal qanitin, orang-orang yang taat. Baik, tafsir terbawi dari Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12, yaitu yang pertama, pada ayat 10 Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir dengan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Yang keduanya berada di bawah pengawasan suami mereka yang soleh, namun keduanya berkhianat dan tidak beriman sehingga tidak dapat menolong diri mereka sendiri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keduanya diperintahkan masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka karena kekufuran mereka. Tafsir tarbawinya ialah, dari ayat ini mengajarkan bahwa menjadi istri Nabi tidak menjamin keselamatan dan surga jika tidak beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi peringatan agar seorang muslim, termaksud istri, menjaga keimanan dan ketaatan sebagai kunci keselamatan akhirat. Pada ayat 11, ayat ini memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dengan contoh istri Fir'aun yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Fir'aun berdoa kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga dan diselamatkan dari Fir'aun dan kaumnya yang zalim, yang menjadi contoh ketaatan dan keimanan yang patut diteladani, berbeda dengan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang durhaka. Tafsir Tarbawi menekankan pentingnya keimanan dan kesetiaan kepada Allah meski dalam situasi sulit dan tengah lingkungan yang penuh kezaliman. Pada ayat 12, pada ayat ini Allah juga menjadikan Maryam binti Imran sebagai contoh wanita yang menjaga kesucian dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam menerima ruh dari Allah dan meyakini kalimat-kalimat Allah serta kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, sehingga termaksud orang-orang yang taat. Ini menjadi teladan bagi setiap wanita menjaga kehormatan dan keimanan mereka. Tafsir tarbawinya ialah, ayat ini menyoroti pentingnya menjaga kesucian, keimanan dan ketaatan dalam kehidupan seorang mukmin sebagai bekal menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ialah, secara keseluruhan pada Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12 mengajarkan tentang keutamaan dalam menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah, karena itu kunci keselamatan dan jalan menuju surga, bukan hanya status dan kedudukan sosial. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.